keterangan atau komen. Nah, keterangan ini sangat penting sewaktu kita menulis program. Ya, sebab seringkali program yang udah kita buat itu akan dibaca oleh orang lain. Nah, ataupun kalau misalnya kalian bekerja sebagai software developer, nah program yang dibuat itu bisa saja nanti akan dilanjutkan oleh orang lain. Nah, sehingga dengan adanya documentation atau keterangan, maka orang lain dapat lebih mudah memahami alur dari program. Nah, keterangan ini bisa kita buat menggunakan tanda double slash seperti ini, ya, itu berguna hanya untuk satu baris saja, ataupun jika lebih dari satu baris, maka kita gunakan slash bintang dan diakhiri dengan slash bintang slash. Nah, ini sebetulnya sama persis juga seperti di Java. Di C, ya. Nah, namun pada Java ada bentuk dokumentasi otomatis. Dan dokumentasi ini unik karena memang digunakan oleh Javadoc nanti untuk membuat documentation otomatis. Jadi komentar tersebut diawali dengan slash bintang 2 kali dan berakhir dengan bintang slash. Jadi setiap kita buat documentation seperti ini, maka Javadoc itu akan membaca, ya, Javadoc. Jadi Javadoc ini adalah salah satu tools di dalam JDK untuk membuat documentation otomatis. Dia akan membaca apapun yang kita letakkan di dalam slash bintang 2 kali dan kita akhiri dengan bintang slash. Nah, hasil daripada Javadoc itu lebih kurang apapun yang kalian lihat di dalam API documentation. Ya, API documentation itu adalah application programming interface. Jadi Java ini memiliki banyak sekali package dan kelas-kelas yang tinggal pakai. Nah, semuanya itu didokumentasikan di dalam API. Nah, silakan saja Anda search di internet Java API, maka akan muncul linknya seperti link berikut ini. Nah, masih terkait dengan komentar, jadi apa saja yang harus kita dokumentasikan? Nah, misalnya siapa yang menulis program, apa fungsi dari program tersebut, apa fitur-fitur yang spesifiknya, apa batasannya, apakah versi program. Nah, versi program ini sangat penting loh, apalagi kalau program tersebut tidak hanya versi 1, jadi dia akan berlanjut, ya. Kalau biasanya namanya software itu tidak mungkin satu versi saja, pasti akan berlanjut. Kalau ada bug akan diperbaiki lagi, ada bug akan diperbaiki lagi. Nah, jadi versi ini sangat penting. Kemudian misalnya dokumentasi lainnya seperti keterangan pada variabel, ya, pada variabel yang penting, ya, bukan berarti semua variabel perlu kita tambahkan komentar, tapi yang penting. Kemudian keterangan pada algoritma, juga keterangan pada setiap metode, dan lain sebagainya. Jadi, bayangannya seperti ini, apa yang menurut Anda penting untuk membuat program yang Anda tulis itu mudah dimengerti, maka buatlah dokumentasinya. Oke, nah tipe data primitif yang berupa teks. Nah, tipe data primitif yang berupa teks ini adalah char. Nah, namun char ini dia hanya berupa satu single karakter, jadi satu karakter saja yang berukuran 16 bit. Contohnya ada char ukuran baju sama dengan M. Ya, jadi nilai M itu akan disimpan pada variabel ukuran baju. Nah, char ini terbatas karena hanya satu karakter saja. Sehingga bagaimana kalau kita ingin menyimpan dua karakter? Contohnya seperti yang di bawah ini, char huruf 1 sama dengan X, char huruf 2 sama dengan L, kemudian dicetak huruf 1 tambah huruf 2. Repot, ya.
Nah, sehingga solusinya yaitu dengan menggunakan string. Nah, jadi karakter tersebut kita gabungkan dengan menggunakan string. Caranya seperti ini. String ukuran baju sama dengan tanda petik 2, ya, double quote XL. Nah, string ini bukan tipe data primitif, tapi string adalah tipe data objek. Ya, jadi string ini sebetulnya kelas, ya, kelas di dalam Java. Sehingga string ini akan dianggap sebagai objek karena dia memiliki atribut dan perilaku, ada metodenya. Nah, string ini unik karena dia diperlakukan sedikit beda dengan objek yang lain. Nah, string tersebut digunakan untuk merepresentasikan rentetan aksara. Nah, jadi kelas string ini secara otomatis kalau kita gunakan dia akan mencipta objek string. Nah, kemudian string ini juga sifatnya immutable. Nah, isinya itu nggak bisa kita ubah. Nah, caranya kalau mau kita ubah, ya kita tidak menggunakan string, tapi yang kita gunakan adalah string buffer dan string builder. Nah, bagaimana cara menciptakan objek string? Nah, yang paling mudah itu seperti ini, dengan dibatasi tanda petik 2. String S sama dengan welcome. Nah, jadi string ini karena dia berupa objek, maka dia akan disimpan pada suatu heap memory atau di sini kita sebut sebagai constant pool. Nah, string S1 sama dengan welcome, S2 juga welcome. W-nya besar ya. Nah, maknanya S2 itu secara otomatis akan merujuk ke data yang sama, yaitu welcome, karena isinya sama. Nah, ataupun kita ciptakan objek string dengan menggunakan kata kunci new. Karena string ini berupa kelas, jadi objeknya bisa kita ciptakan dengan menggunakan kata kunci new. Tapi penggunaannya juga tidak selalu sering kita gunakan ya. Biasanya pada contoh pertama tadi itu sudah bisa kita gunakan objek dari kelas string. Ataupun mencipta objek string dari beberapa karakter sekaligus yang digabungkan. Ini juga agak jarang penggunaannya. Nah, string ini bisa kita gabungkan dengan menggunakan operator plus, ya. Jadi misalnya ada variabel judul OO isinya, kemudian variabel buku isinya .java, maka kita bisa gabungkan judul buku sama dengan judul tambah buku. Jadi string itu digabungkan dengan menggunakan tanda tambah. Atau kita bisa juga menggunakan metode concat. Sehingga outputnya di sini adalah oo.java. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa string juga bisa digabungkan dengan metode concat. Nah, berikut ini contohnya. Ada variabel S1, isinya Java string, kemudian S1.concat is immutable, ya, kemudian dicetak, maka yang terhasil itu adalah Java string. Nah, jadi is immutable-nya itu nggak bisa ditambahkan karena string ini sifatnya konten isi yang di dalamnya itu nggak bisa kita ubah, ya, nggak bisa kita tambah isinya. Nah, tapi pada cara yang kedua, S1 sama dengan S1.concat, concat is immutable so assigned explicitly, maka pada cara yang kedua ini bisa, ya, S1 sama dengan S1.concat, itu bisa. Maknanya S1-nya itu di concat, kemudian disimpan kembali di S1, maka barulah
isi yang ada di dalam S1 itu berubah nilainya. Ya, jadi string ini sifatnya data yang ada di dalamnya itu tidak bisa diubah isinya, kecuali sewaktu udah kita ubah isinya, ya ini kan kita ubah nih isinya, kemudian kita simpan kembali, barulah isinya tersebut berubah.